itu mengatakan ya sudahlah, barangkali ini takdir Allah, begitu kan ya. Kenapa tidak menjawab begini ketika seorang hakim memproses perceraian? Kan ditanya, saudara suami siap engkau bercerai, kan begitu. Kalau seandainya dia datang kepada saya, akan saya ajari begini. Ketika engkau ditanya oleh hakim, Anda siap bercerai? Katakan tidak siap bercerai, Tuan Hakim. Kenapa? Kata hakim, katakanlah bahwa kami bertemu karena dipertemukan Allah, dan kami pun akan berpisah ketika hanya Allah yang bisa memisahkan kami. Itu coba lihat. Dan itu kalimat yang indah sekali dikatakan setiap khutbah nikah. Innahu la yastami'ani wa la yaftariqani illa biqada'in wa qadar. Betapa indahnya kalimat itu diucapkan seseorang di depan hakim, kami tidak siap bercerai karena yang mempertemukan kami adalah Tuhan, dan yang bisa memisahkan kami juga hanya Tuhan. Indah nggak? Di sini yang bergerak, logika kita menjadi berbeda. Seperti itu kira-kira, betul? Nah, kemudian persoalan qadar dan qadar. Saya mau cerita dulu, ini pengalaman pribadi. Tahun 66 lah, 66, 67, saya sering menginap di makamnya Kiai Hanan, bapaknya Kiai Maktum, tahu ya? Tahu semua? Itu kasepuhan Cirebon lah pada zaman itu. Pertama kali saya menginap di yang anak cucunya belum ada, itu baru saya sendiri. Salah satu malam di situ saya bermimpi masuk ke Masjid Al-Azhar. Saya melihat ada orang sedang berceramah. Para mustami'innya, audiennya pada berdiri, sehingga saya nggak bisa melihat penceramahnya, mukanya nggak kelihatan karena orang Mesir tinggi-tinggi. Sehingga saya mencari tempat yang tinggi, ada di galangan di atas itu ada ada tiang. Saya mencari tiang, saya naik, apa namanya galangan tuh, antara tiang ke tiang tuh, ya galangan ya, ya tiang ke tiang. Naik, saya duduk di galangan itu, baru kelihatan penceramahnya. Itu tahun 67 lah segitu. Tahun 71 saya ke Irak. Kemudian 73, 74 saya di Syria. Nah, akhir 74 bulan Juni ya, saya pergi ke Libya, mampir di Mesir dulu 1 bulan di rumahnya Pak Kiai Masyuri Syahid dari Kang Raksanto, mungkin dengar. Nah, pas bulan puasa saya diajak serawih di Masjid Al-Azhar. Begitu saya masuk, saya tidak aneh, ini masjid pernah saya lihat. Dan saya pernah mencari tiang, saya cari tiangnya, ketemu tiangnya. Sebenarnya pakai Masyuri, ini tiang saya panjat, nah saya duduk di situ. Ini artinya apa? Begitu kegaiban Tuhan itu diperlihatkan, sesuatu yang bakal terjadi, berarti di situ ada setting. Percaya enggak? Kemarin mana Kang namanya? Mas Arif mana? Ngasong, nah itu. Kang Benu mana? Benunya. Kemarin itu saya ada ceramah jam 10 lah di Kertasmaya. Jam 7:30 saya pergi ke dokter gigi, ahli Janangun. Sampai di rumah gigi, mobil berhenti. Saya katakan kepada Kang Sarif, Mas Sarif, kamu nggak usah turun, tidur saja di mobil, betul nggak? Tidur di mobil, betul nggak? Oke. Saya masuk, gigi diperbaiki, pasang salah lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, salah lagi, dibongkar lagi, sampai 3 kali sampai jam 10:30. Artinya
kamu tidur aja, soalnya masih lama soalnya. Saya enggak. Saksi hidup nih. Berarti kalau kita tahu apa yang bakal terjadi, berarti ada setting di situ. Berarti ada kodar dan ada kodar. Paham nggak? Itu satu dari sisi pengalaman pribadi. Dari sisi ilmu fisika, kosmologi, astronomi dan sebagainya, semua benda-benda alam semua berputar. Kulun fi falakin yasbah, dengan kecepatan yang tidak pernah meleset. Hanya 4 tahun yang lalu pernah ada keterlambatan 1 detik kuantum dan sudah disesuaikan. Bayangkan sejak meledaknya ledakan pertama, teori ini masih teori Big Bang yang telah dipopulerkan oleh George Lemaitre, bahwa ledakan besar itu terjadi 14 miliar tahun yang lalu, dan terus dalam sistem the expanding universe semuanya mengembang, berputar dan berkeliling menjadi galaksi-galaksi, dan semuanya berputar pada porosnya dan tidak pernah bergeser. Kecepatan bumi berotasi tidak pernah bergeser. Kecepatan matahari, bulan mengorbit bumi juga tidak pernah bergeser, dan orbitnya tetap orbit sinkron. Kemudian bumi, matahari, bulan tidak pernah jatuh ke bumi dengan tarikan gravitasi, tetapi bulan juga karena orbitnya orbit sinkron, maka dia juga menimbulkan gaya tarik keluar yang disebut dengan sentrifugal. Karena keseimbangan antara sentrifugal dan gravitasi, maka bulan tetap pada posisinya sampai sekarang, tidak pernah menjauh dari kita. Tidak mungkin itu semuanya terjadi secara kebetulan, tanpa desain yang maha kuasa. Percaya enggak? Jadi akhirnya sebetulnya kita merasa mampu, kita merasa bisa, dari mana datangnya? Dari sudut pandang yang sangat sempit sekali sebetulnya. Ketika hati saya mengatakan minum, ya kan? Ini dari mana asalnya? Dari rasa kering di tenggorokan dan melalui gelombang saraf tadi, ya, disebut dengan gelombang neurogelombang, itu dikirim kepada hati kita, dan hati kita juga mengirimkan kepada otak kita melalui gelombang elektromagnetik dan diproses oleh otak, dan otak mengeluarkan perintah kepada tangan kita menjulur mengambil gelas dalam sekejap itu. Betul nggak?